No, look over there. Look over there. Okay. You say cheese. Okay, 1, 3. Pada awalnya, semua tampak sempurna. David Kim adalah seorang ayah biasa. Ia mencintai keluarganya bersama istrinya Pamela. Let's take a picture. Mereka membesarkan seorang putri kecil bernama Margot. Cerdas, pemalu, dan punya dunia kecilnya sendiri. Lewat rekaman-rekaman video keluarga, kita melihat potongan-potongan kenangan mereka. Saat Margot belajar jalan, saat ulang tahun pertamanya, saat ia memainkan lagu pertama di piano, hari-hari itu penuh tawa. Tak seperti banyak keluarga lain, kebahagiaan itu tak berlangsung selamanya. Pamela, sang ibu, didiagnosis kanker. Dan seiring waktu, senyum itu perlahan pudar. Di layar komputer, kita melihat catatan pengobatan, rekaman medis, hingga foto-foto keluarga yang kini mulai berkurang. Hingga suatu hari, Pamela pergi untuk selamanya. David dan Margot hanya berdua sekarang. Dua hati yang sama-sama berduka, tapi mencoba tetap bertahan. Setelah kepergian Pamela, rumah mereka berubah. David tenggelam dalam pekerjaannya, mencoba mengatur hidup sebaik mungkin. Dan Margot, anak yang kini sudah mulai balik, juga menjalani rutinitasnya. Sekolah, kursus piano, dan sesekali main sosmed. Kayak anak Gen pada umumnya weh. Gen apa Gen sih? I'm sorry, Dad. Udah ngejentul teh teusik temalik ihiu. Tapi sebenarnya mereka tidak benar-benar dekat dan saling ngobrol. Obrolan mereka hanya sebatas, "Kamu udah makan?" "Iya." "Pulang jam berapa?" "Gak tahu." Ya intinya obrolan basa-basi we lah. Dan David tidak sadar betapa besar jarak yang mulai tumbuh di antara mereka. Malam itu, David tidur lebih awal. Ia tak tahu Margot nelpon. Keesokan paginya, Margot tak pulang. Tidak ada kabar, tidak ada jejak. Awalnya David mengira Margot mungkin lupa jadwal atau menginap di rumah teman. Tapi ternyata ia mulai cemas dan tak karuan karena anak sematawayangnya susah dihubungi. Panggilan tidak dijawab, pesan tidak dibalas. Ia lalu menghubungi guru les, teman sekolah, bahkan tanya ke kampus. Hasilnya nihil. Margot benar-benar hilang. Hey, Mr. Shahinian? Yes? Margot's father? Margot Kim is in a lesson with... Kim cancelled her classes 6 months ago. Dalam paniknya, David menyadari satu hal. Kalau ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, ia harus masuk ke dunia Margot yang selama ini menjadi kebiasaan Margot jalani. Dunia yang selama ini tersembunyi di balik layar komputer dan ponsel. Ia mulai membuka akun Margot, email, media sosial, catatan Google, bahkan akun belajar online. Okay. Dan dari situlah, ia mulai melihat sisi lain dari Margot yang tak pernah ia tahu. Ternyata Margot sudah berhenti ikut les piano sejak berbulan-bulan lalu. Ternyata uang tabungan untuk les itu tidak terpakai, melainkan dikirimkan ke akun orang asing bernama Hannah. Dan ternyata Margot sering menulis di blog anonim tentang rasa sepi, tentang kehilangan ibunya, dan tentang betapa ia merasa sendirian. David terpukul. Ia baru sadar selama ini ia hanya tahu Margot dari luar. Tapi ia tidak pernah benar-benar mengenal siapa putrinya itu. Kasus ini ditangani oleh detektif Rosemary Vick. Polisi berpengalaman dan terlihat tulus ingin membantu. On a camping trip. Okay, so? Bersama David, ia menelusuri semua kemungkinan. Teman-teman Margot ditanya, lokasi terakhir dilacak, CCTV jalan diperiksa, dan kemudian muncul satu bukti penting. Exits off the 101. Rekaman video menunjukkan Margot masuk ke sebuah hutan larut malam.
Mobilnya ditemukan tak jauh dari sana. Hold on. You just gave me an idea. Akun Hannah yang menerima uang dari Margot ternyata mencurigakan. Foto profilnya palsu, biodata tidak cocok, bahkan emailnya tidak terverifikasi. Setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata akun itu hanyalah identitas palsu yang digunakan seseorang. Seorang penipu. Her piano cash that money. 6 days ago she made an outgoing Ia berpura-pura menjadi teman curhat Margot, mendengarkan keluh kesahnya dan perlahan-lahan mengeruk empati Margot, hingga membuatnya rela mengirim uang. Tapi siapa sebenarnya orang di balik akun itu? where you were the night Those contacts was the $2,500 to. See this a lot in narcotics. David kembali ke titik awal. Setiap informasi yang ia temukan seolah membawa pada satu jalan buntu lagi. Semakin dicari, semakin rumit. Saat hendak mematikan MacBook, mata David tertuju pada satu thumbnail video. Ia mengenai danau dalam video itu sebagai Danau Barbosa, tempat yang sering diunggah Margot di Tumblr dan kerap ia datangi selama 5 bulan terakhir. Rasa curiga membawanya membuka Google Maps, dan di sanalah David menemukan bahwa mobil Margot terakhir kali terekam CCTV di persimpangan dekat danau itu. Tak ingin buang waktu, David langsung meluncur ke TKP sambil terus mencoba menghubungi detektif Vic. Di lokasi, David menemukan gantungan kunci Pokemon yang mengisyaratkan bahwa Margot kemungkinan besar pernah berada di sana. David pun marah kepada Vic karena selama ini Margot dikatakan kabur keluar kota. Good morning, Bay Area. Pagi harinya, polisi dan wartawan memadati lokasi. Mobil Margot ditemukan di dasar danau, lalu dievakuasi dan diperiksa. Good morning. Thank you for being here on such. Didampingi David, detektif Vic mengumumkan bahwa Margot tidak ditemukan di dalam mobil. Namun, terdapat amplop berisi uang dan percikan darah di dashboard penumpang, diduga akibat perkelahian. Vic mengumumkan bahwa kasus hilangnya Margot resmi dikategorikan sebagai penculikan. An abduction. Kabar ini segera viral dan menarik perhatian publik. Polisi dan sukarelawan mulai melakukan penyisiran, sementara zona berbahaya dikecualikan dan partisipasi warga sipil. Flowing zones. Petugas ahli mengarahkan sukarelawan untuk menyisir area yang lebih aman. Been Ford's last scene, and so far the torturous mystery. $2,500. Hari pertama pencarian tidak membuahkan hasil. Tim tampil di depan kamera untuk mengajak masyarakat turut membantu. Hari kedua, sukarelawan bertambah. Namun, pencarian ditunda akibat hujan lebat dan badai. We will resume the search. In the meantime, however, until we find Margot. Kasus Margot menjadi trending nomor 1 di Twitter dan media sosial dengan tagar Find Margot. Namun, tak semua netizen bersimpati. Beragam asumsi liar bermunculan. Ada yang menyalahkan David sebagai ayah yang gagal, dan ada pula yang menduga hilangnya Margot terkait masalah rumah tangga. She was my best friend. believer in community service. Di antara semua postingan, satu status Facebook menarik perhatian David. Akun bernama Derek Ellis menulis bahwa tak perlu khawatir karena Margot sedang wik-wik bersamanya. Dari unggahan terakhirnya 7 menit lalu, David melacak lokasi Derek. David segera meluncur ke sana dan terjadi adu jotos hingga Derek harus dilarikan ke rumah sakit. Banyak netizen menghujat dan menganggap David gila. Namun tak sedikit juga yang mendukung tindakannya dan mengatakan mereka akan melakukan hal yang sama jika berada di posisinya. Detektif Vic memperingatkan David bahwa sebagai orang terdekat, ia tak boleh terlalu jauh terlibat dalam investigasi dan tak berhak bertindak tanpa bukti. But you can't see things clear. Who's the one who brought you to the car? If it wasn't for me, not you. She didn't run away. In her car. Sweetheart, let me take care of this. Vic mengakui kesalahannya karena sejak awal telah melibatkan David dan mulai saat itu melarangnya ikut menyelidiki. We need nothing from you. Di tengah kekacauan itu, David menerima email dari layanan pemakaman live streaming. Namun ia menolak, tetap yakin bahwa putrinya masih hidup.
David memeriksa ulang foto-foto mobil Margot yang telah dipublikasikan dan memperhatikan sebuah sweater di karpet mobil. Ia memperbesar gambar karena logo di sweater tersebut terasa tidak asing. Ternyata itu adalah logo Vinsmoke, sama dengan logo tim hoki milik Peter, adik David. It's because every time she would walk in, we think about her mother. Sementara itu, Detektif Vic terus mencoba menghubungi David. Ia menyebutkan telah menangkap pelaku penculikan sekaligus pembunuh Margot. Seketika David tersungkur lemah, artinya Margot telah tewas. Media segera mengabarkan bahwa Margot yang hilang sejak 5 hari lalu dinyatakan meninggal. Pelakunya adalah Randy Karto, seorang mantan narapidana yang bebas 6 tahun lalu. Randy Kartoff released just 6 years before taking his own life. The following contains graphic descriptions. Dear girl in the green car, I'm sorry for what I did to you. I'm sorry for beating you and tossing you with your suitcase. We are very confident that Miss Kim's life was taken. Still doesn't make sense. I am so sorry for everything that happened to your daughter. Tapi David merasa aneh dan ada kejanggalan. Ia tidak percaya begitu saja. Saat mengunggah data dan foto di situs itu, David merasa tidak asing dengan salah satu profil di website jasa pemakaman tersebut. Dia mencoba mengingat-ingat dan mencocokkan. Ternyata itu adalah perempuan yang sama dengan foto profil akun Fish and Chips di akun Yogs yang sering berinteraksi dengan Margot. Tentu ini terasa aneh karena sebelumnya diketahui berdasarkan informasi dari Detektif Vic, perempuan bernama Hannah itu bekerja di restoran. David mencoba mencari ilustrasi gambar di Google dan menemukan fakta bahwa ternyata Hannah adalah seorang model paruh waktu. David melacak nomor telepon Hannah berdasarkan namanya via website berbayar. Dan yang mengejutkan ternyata Hannah sama sekali tak tahu tentang Margot. Dia juga mengaku tak pernah berkomunikasi dengan Detektif Vic atau pihak kepolisian manapun. I never got a call from the police. On UCAST, you've been chatting with my daughter. What's UCAST? David segera mencoba menghubungi Detektif Vic untuk melaporkan kejanggalan tersebut, namun tak mendapat respon. Ia lalu menghubungi kantor kepolisian tempat Vic bekerja dan berbicara dengan customer service. This is David Kim. I need to speak to Detective. Di luar dugaan, mereka menyampaikan bela sungkawa atas apa yang menimpa keluarga David, terutama Detektif Vic yang disebut sangat berdedikasi karena mengajukan diri untuk menangani kasus ini sejak awal. You said she volunteered. Namun, pernyataan itu justru terdengar janggal bagi David. Ia ingat jelas bahwa di awal, Vic mengaku hanya ditunjuk, bukan mengajukan diri untuk menangani kasus Margot. Merasa ada yang tak beres, David menelusuri ulang file dan informasi tentang Detektif Vic. Dari pencarian foto di internet, ia menemukan gambar Vic bersama beberapa mantan napi di tempat rehabilitasi. Salah satu dari mereka tampak sangat mirip dengan Randy, pria yang sempat mau tahu soal Margot sebelum dikabarkan bundir. Actually, can you... David kemudian membuka situs jasa pemakaman itu, di mana live streaming acara doa untuk mendiang Margot sedang diadakan. Terlihat Detektif Vic ikut hadir di sana. David kemudian melaporkan hal ini pada polisi. Tak lama kemudian, David datang dengan beberapa petugas untuk menangkap Detektif Vic. Di ruang interogasi, aparat penegak hukum itu menandatangani pengakuan tentang semua kejahatannya pada Margot. Di ruang interogasi, Detektif Vic mengungkap kronologi kejadian, bahwa malam itu ia mendapat telepon dari putranya, Robert, I made a big mistake. yang mengaku telah melakukan kesalahan. Saat Vic tiba di lokasi dekat danau, Robert berdiri di tepi jurang dan mengaku tak sengaja mendorong Margot hingga jatuh. He'd liked her since grade school. Ia lalu mengungkapkan 6 bulan sebelumnya. Robert mengenal Margot lewat situs Yogs. Menggunakan akun palsu Fish and Chips, ia berpura-pura menjadi orang lain karena tidak percaya diri. Margot mengirim $2.500 lewat Venmo untuk membantu biaya rumah sakit. $500 to cover hospital. Pada malam kejadian, Robert berniat mengembalikan uang itu. Ia membuntuti Margot hingga ke danau dan mendekatinya saat ia sedang di mobil.
He followed her. Kaget, Margot berteriak dan memukul Robert, lalu berlari. Robert mengejar, mencoba menjelaskan, tapi situasi gelap dan penuh kepanikan. And she fell. Saat Margot terus menyerangnya, Robert secara refleks mendorongnya hingga jatuh ke jurang. Mommy's gonna take care of everything. Vic mengaku semua keputusan setelah itu adalah tindakannya sendiri, bukan permintaan anaknya. Ia melarang anaknya melapor dan berusaha mengurus semuanya sendiri. Setelah melihat jurang curam dan dalam, ia menganggap Margot tak mungkin selamat. Ia kemudian menenggelamkan mobil Margot ke danau untuk menghilangkan bukti. I dumped the car in the lake. Selanjutnya, Vic menyusun skenario, mengajukan diri memimpin investigasi, dan mengirim opini bahwa Margot sengaja kabur. Bukti-bukti seperti SIM palsu, salinan hard drive, bahkan kesaksian mantan napi, semuanya rekayasa. Napi yang sempat mengaku tahu soal Margot sebenarnya tidak bunuh diri, tapi dibunuh oleh Vic demi menutup kasus. It was the only thing that would make it. Fed him a script. Saat ditanya apakah Margot benar-benar mati, Vic menjawab bahwa meskipun selamat dari jatuh, Margot takkan bertahan tanpa air selama 5 hari. She still would have had to live 5 days without water. Namun ketika David berada di mobil bersama polisi, menyangka anaknya sudah mati karena hari Senin sempat turun hujan dan badai. Artinya, Margot baru 2 hari tanpa air. Masih ada harapan dia selamat. Berdasarkan asumsi ini, David meminta petugas untuk berputar arah menuju ke jurang di mana Margot diduga berada. He said it'd been 2 days. She'd only have to live without water. Disiarkan secara live oleh media, proses pencarian dan evakuasi Margot dilakukan. With Miss Kim's exact, or is it already too late? Belum diketahui keadaan Margot saat diangkat dari jurang, apakah dia masih hidup atau sudah mati. Akhirnya, kita melihat percakapan antara David dan Margot yang sedang bahas tentang lesbian di Messenger. Yang itu artinya Margot selamat. Dia tampak bahagia dan melanjutkan hidup bersama ayahnya. Sejak insiden itu, hubungan dan komunikasi David dengan putrinya terjalin jauh lebih baik. Karena pada akhirnya, dalam pencarian yang panjang ini, David hanya menemukan Margot. Ia juga menemukan kembali dirinya sebagai seorang ayah. Dan cerita pun berakhir dengan kebahagiaan. Oke sahabat Nyata Studio, terima kasih sudah ditonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.